Apakah share yang saya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ini bisa jadi saya sudah scan. Mudah-mudahan inilah ya. Asal kalian tidak menyebarkan ini terus untuk penggunaan pribadi ya. Mudah-mudahan jadi pahala yang punya buku. Dan kalau di-share untuk kepentingan ekonomis, di kalian yang dosanya ya, karena ini kan berbanyak. Tapi kalau saya nggak begini kan pasti nggak ada bukunya gitu. Jadi mudah-mudahan inilah halal lah, insya Allah. Ini kita akan bahas analisis biaya untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kemarin itu kita bahas ini kemarin tentang penyusunan. Nah, penyusunan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Ini bisa disimak nanti di YouTube-nya. Nanti ada 2 video lagi untuk menjelaskan semua ini. Jadi yang kemarin itu udah sampai setengahnya ya, yang diupload di YouTube. Nah ini analisis biaya untuk pengambilan keputusan. Apa itu gitu ya? Jadi kan saya ulangi kemarin, kalau akuntansi manajemen itu kan akuntansi internal ya. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan manajemen. Jadi kalau ada satu kasus, ya misalkan kita butuh mesin yang lebih banyak gitu ya. Kita butuh mesin yang lebih banyak karena produksi kita meningkat ya. Kita mau produksi kita meningkat atau penjualan kita meningkat, maka bagian produksi mesti menambah kapasitas produksinya dengan menambah mesin baru. Lalu si manajemen ini atau manajer ini harus mengambil keputusan mau beli mesinnya atau sewa gitu. Jadi mau beli atau sewa atau udahlah pakai yang ada aja karena kita nggak ada uangnya misalnya gitu. Nah, keputusan itu mesti diambil manajemen dan dilihat apakah mana yang lebih efektif gitu, mana yang lebih menguntungkan. Apakah dengan bertahan dengan mesin yang lama aja itu udah lebih menguntungkan, karena walaupun kita beli baru, walaupun penjualannya naik, ternyata tidak melebihi keuntungan dari pembelian mesinnya misalnya. Nah ini yang akan kita pelajari, bagaimana si manajer mengambil keputusan atas analisis biaya yang ada ya. Nah ini yang tadi saya katakan. Jadi dalam kegiatan operasional itu manajemen dihadapkan untuk mengambil keputusan. Ya. Bisa jadi menambah produk, bisa jadi ada pesanan khusus diambil nggak nih? Bisa jadi ada pengurangan produk gitu ya. Kalau kita nambah justru malah rugi. Atau ini kita bikin atau kita ambil dari luar ya, kita beli dari produksi lain, terus kita jual dengan nama kita, ya, atau kita jual barang setengah proses gitu ya, belum selesai, kita jual itu, mana sih yang lebih menguntungkan? Yang tujuan dari perusahaan itu kan untung ya, tujuan dari perusahaan itu untung. Jadi konsep mana yang diambil supaya perusahaannya lebih untung? Maka si manajemen ini harus mampu membedakan mana yang cost yang relevan, mana yang cost yang tidak relevan. Nah, ini digambarkan proses pengambilan keputusan. Ya. Ini yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi manajemen itu manajer
mau ambil keputusan, mesti identifikasi masalah dulu. Jadi ini ada 4 tahap, tahapnya tidak boleh dilompati ya, jadi satu step. Nah, jadi identifikasi masalah dulu. Pas kita mau menentukan soal apa ya, menentukan keputusan gitu, apa dulu nih masalahnya? Apa yang dibutuhkan ya oleh perusahaan? Misalnya bagian pemasaran meminta untuk menyediakan kendaraan gitu. Terus kendaraannya buat apa? Buat mengurangi biaya operasional pengiriman misalnya gitu ya. Kalau kita pakai kendaraan sendiri itu lebih murah dibandingkan kita ngambil kendaraan orang, jasa kirim itu lebih mahal misalnya kata bagian pemasarannya gitu. Oke, kita butuh kendaraan. Masalahnya satu, kita beli atau kita sewa aja. Kendaraan itu bisa dibeli, bisa disewa, bisa pakai jasa kirim. Ternyata pakai jasa kirim ini lebih rugi ya ketimbang 2 ini. Oke, mau beli atau kita sewa. Nah, kadang-kadang ini jadi masalah yang cukup rumit bagi si pengambil keputusan, manajer. Ya. Mana kalau ada uangnya, misalnya dihitung berapa uang yang dibutuhkan, bagaimana arus kas di perusahaan, cukup atau tidak dia membeli kendaraan. Kalau mesti ngutang, apakah untung dari laba pengiriman itu lebih besar daripada bunga yang diminta oleh bank gitu. Kalau kita minjem uang kan ada bunganya ya, ada bagi hasilnya. Nah, itu yang harus diidentifikasi oleh si pihak manajemen. Atau ada lagi, ini kasusnya, kok di sini di perusahaan ini perputaran karyawannya meningkat. Perputaran karyawan itu maksudnya ada yang keluar, ada yang masuk. Ada yang resign, ya mengajukan resign, terus ada yang masuk gitu. Nah, ini 2 tahun ini. Kenapa ya? Gitu. Si manajemen ini juga harus mengidentifikasi apa gajinya kurang atau gajinya nggak kompetitif gitu ya dengan bisnis sekelas. Apakah gaya kepemimpinannya yang nggak bagus ya, ataukah lingkungan kerjanya tidak mendukung. Nah, ini harus dianalisis oleh bagian manajemen kepegawaian ya, sehingga dia tahu kenapa sih kok 2 tahun ini nggak ajak gitu ya. Kalau karyawan itu nggak ajak, yang rugi adalah perusahaannya. Jadi dia mesti ada lagi biaya training begitu orang masuk, udah pelatihan, udah bisa, dia resign lagi. Jadi nggak betah gitu ya, kenapa? Nah itu mesti dicari solusinya. Jadi si manajemen ini mesti mengidentifikasi masalah dulu. Apa sih masalahnya? Lalu yang kedua, identifikasi alternatif pemecahan masalah. Jadi udah diidentifikasi masalahnya, terus diidentifikasi alternatif pemecahannya. Yang kayak tadi ya, mau beli atau sewa. Ya. Terus kalau misalnya kurang gedung untuk menyimpan bahan baku, mau beli juga gedungnya, mau bangun gedung baru atau sewa gitu ya. Itu yang diidentifikasi alternatifnya. Terus yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Ya. Jadi kan tadi itu udah diidentifikasi ya masalahnya, sudah dikasih alternatifnya, dianalisis, dikumpulin. 1, berapa biaya kalau beli mobil? 2, uang di perusahaan berapa? 3, kalau hutang, apakah keuntungannya itu mencukupi, melebihi daripada bunga yang ditawarkan bank atau bagi hasil yang ditawarkan bank. Kalau sewa, lebih besar mana keuntungannya sewa dengan punya ya, itu dibandingkan. Nah itu semua dikumpulkan datanya dan dianalisis. Kayak tadi pegawai dikasih kuesioner atau dikasih ini ya pertanyaan langsung,
pegawainya oleh manajernya gitu. Dianalisis, dikumpulkan, lalu dianalisis. Baru setelah itu bisa membuat decision maker atau mengambil keputusan, memilih dari alternatif yang ada gitu. Udah dilihat informasi keuangannya, udah dilihat informasi non keuangannya ya, kuantitatif dan kualitatif, baru bisa dipilih alternatifnya. Nah, proses kita adalah nanti nomor 3 ya, mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, bagian yang ketiga menjelaskan tentang identifikasi biaya relevan. Nah, biaya relevan tadi di awal sudah dijelaskan ini sangat terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi, biaya relevan ini adalah biaya masa yang akan datang yang berbeda pada setiap alternatif. Jadi, biaya yang akan datang yang berbeda pada setiap alternatif. Kalau ngambil alternatif mengambil alternatif beli kendaraan, kalau ambil alternatif sewa, ya, nah itu biaya relevan. Dan dia punya 2 karakteristik. Dan bisa dibedakan relevan dan irrelevan. Yang pertama karakteristiknya adalah berkaitan dengan masa depan. Kalau biaya relevan, kalau biaya itu terkait dengan pemilihan alternatif yang tindakannya berorientasi kepada masa depan. Bukan biaya sangkos. Nanti kita ini juga apa itu biaya sangkos. Biaya sangkos itu bukan relevan karena dia terkait dengan biaya masa lalu dan tidak bisa nggak bisa diulangi lagi gitu ya. Itu terkait dengan biaya masa lalu, tapi manfaatnya bisa diprediksi untuk biaya masa depan. Yang kedua, berbeda di antara 2 alternatif. Tidak semua biaya yang akan datang itu biaya yang relevan. Jadi bisa jadi 2 alternatif itu adalah biaya relevan dalam mengambil keputusan atau biaya irrelevan yang tidak relevan ya. Nah, ini biaya istilah yang tadi ada sangkosnya itu yang sering digunakan untuk mengambil keputusan. Yang pertama biaya diferensial. Perbedaan, ada beda gitu. Beda antara biaya atau pendapatan dari berbagai alternatif. Ini contohnya perusahaan kita mau beli bahan baku. Di toko A harganya 250, di toko B harganya 200. Pasti kita pilih yang toko B karena kita punya biaya diferensialnya itu ya, bedanya itu 50. Kalau di sini contohnya, kalau di ini contohnya 25 ya. Yang A 250, yang B 275. Jadi ada biaya diferensialnya 25. Ini dari segi kuantitatif. Belum kualitatif ya. Ternyata yang 275 ini lebih bagus benangnya misalnya gitu ya. Atau warnanya lebih cerah gitu. Bisa jadi gitu. Nah, itu bisa jadi kita ambil yang B. Jadi tapi yang kita lakukan dulu adalah mengenyampingkan itu. Kita anggap bahwa bahan baku A dan bahan baku B sama mereknya bahkan gitu. Jadi lebih mudah ya. 25 biaya diferensialnya. Jadi otomatis kita pilih yang A. Lalu ada lagi namanya opportunity cost, biaya kesempatan. Jadi ada potensi keuntungan berupa pendapatan atau penghematan kalau kita milih alternatif. Nih ya. Jadi contohnya ini ada Nona Sabrina, dia punya rumah. Dia bingung mau ditempatin atau mau disewa. Kalau disewa itu bisa disewa 25 juta setahun. Ya. Jadi kalau disewain dia dapat 25 juta setahun, tapi kalau dia tempatin bahkan malah nambah biaya ya.
Jadi nggak akan dapat 25 juta setahun. Kita anggaplah dia kehilangan biaya kesempatan 25 juta. Ini kalau Sabrinanya punya 2 rumah. Kalau cuma 1, ya kalau kita punya 1, kita sewakan dapat 25 juta, tapi malah kita juga nyewa rumah ya. Kalau nyewa rumahnya juga lebih murah, jadi masuknya nanti biaya diferensial. Di mute ya. Itu biaya pertama. Jadi dengan kita tidak mengambil alternatif 1, kita akan kehilangan potensi keuntungan itu. Nah, ini yang tadi sunk cost atau biaya terbenam atau ya udah gitu ya kejadian masa lalu. Ini sudah terjadi, tidak bisa diubah, dan keputusan ini datangnya karena keputusan kita di masa lalu. Contohnya di biaya depresiasi ya, depresiasi mesin. Jadi kan kita udah beli, kita hitung biaya depresiasi. Biaya depresiasi itu penyusutan. Nah, biaya penyusutan itu kaitannya dengan pembelian kita di masa lalu. Jadi itu tidak bisa kita ubah ya. Nah, itu biaya yang tidak relevan ya. Karena dia tidak berhubungan dengan biaya yang akan datang. Nah, ini ada contoh, kita identifikasi biaya relevan, digunakanlah analisis biaya diferensial. Jadi difokuskan pada perbedaan. Ini si Jaya Sakti nama perusahaannya. Ya, dia punya mesin pengepakan. Nah, kemudian manajer produksinya itu punya rencana untuk ganti mesin. Kalau ganti mesin berarti beli baru, jual yang lama. Kalau nambah mesin kan nambah aja nggak ngejual ya. Kalau ini beli baru, jual yang lama. Nah, ini. Apakah mana yang harus diambil keputusan? Tetap mempertahankan mesin lama atau jual mesin lama, tetap lalu beli yang baru gitu ya, mana yang lebih relevan, mana yang lebih menguntungkan. Nah, ini datanya, data mesin lama dan mesin baru. Ini harga perolehannya, mesin lama sebelumnya dibeli 150 juta. Di sini tidak diketahui kapan belinya ya, tapi ininya 150 juta. Terus sudah ada nilai buku 80 juta. Kenapa ada nilai buku? Karena dia sudah mengalami penyusutan. Jadi ada penyusutan sebanyak 150 dikurang 80 ya, sebanyak 70 juta karena penyusutan. Lalu ada umur ekonomis. Sisa umur ekonomisnya sama-sama 5. Ini yang mesin baru 170, harga perolehannya lebih mahal. Nilai bukunya masih 0, tidak ada penyusutan. Sisa umur ekonomisnya juga 5. Biaya operasional variabel per tahun 220 juta untuk mesin lama. Untuk mesin baru 180 juta. Kalau dijual mesin lamanya dia dihargai 50 juta. Lalu pendapatan tahunan dari penjualan 300 juta. Nah, ini kita analisis biaya diferensial kedua alternatif mesin, mau beli lagi yang baru dan jual yang lama atau tetap pakai yang lama. Nah, ini mempertahankan mesin yang lama, penjualannya tadi sama ya, 150 juta.
Ini juga datanya sama ya. Ini juga data dari perusahaan. Sama-sama penjualannya 1,5 M. 1,5 M ya, 1,5 M. Nah, biaya operasional variabelnya diketahui dari perusahaan 1,1 M. Sedangkan kalau beli mesin baru datanya 900 juta. Ada beda 200 juta. Lalu ada penyusutan mesin baru. Ya, penyusutan mesin baru diketahui 170 juta. Tanda kurung itu artinya pengurangan ya. Kenapa ada penyusutan? Karena kita anggap kita beli, udah beli nih, kita udah beli, kita anggap sudah beli, dan setahun ada penyusutan 170 juta. Kalau kita beli mesin baru. Terus kalau kita mempertahankan mesin lama, kita mesti susutkan 80 juta. Ya. Kita mesti susutkan 80 juta. Ini data dari perusahaan. Kalau kita beli baru juga, kita susutkan 80 juta. Kenapa? Karena kita yang bertanggung jawab atas mesin lama ini sebelum dijual. Penyusutannya harus tetap dihitung 80 juta. Nilai jual mesin lama ada di kalau kita beli mesin baru. Ini kan kalau keputusannya mempertahankan mesin lama, nggak ada nilai jualnya. Ini kalau misalnya kita memutuskan untuk beli mesin baru. Dijualkan mesin lamanya, nilainya 50 juta. Kalau kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan hasilnya 320 juta. Kalau beli baru 400 juta. Jadi ternyata biaya operasional si mesin baru dan lama ini sangat beda ya. Signifikan gitu bedanya. Itu bisa mengcover penyusutan ya, ditambah lagi kita jual mesin lama kita dapat keuntungan. Nah ini. Ternyata dengan mesin baru biaya operasionalnya itu lebih murah. Kenapa? Mungkin mesinnya juga lebih modern ya. Terus namanya mesin baru juga dia lebih bagus, lebih cepat gitu. Makanya biaya operasional variabelnya lebih rendah. Nah, didapat dari mana data ini? Data ini dikumpulkan, ini yang bagian tadi di pengumpulan dan analisis data. Ini. Jadi dikumpulkan, analisis data, ini didapatkan oleh manajemen ya, terus dianalisis. Oh ternyata ada analisis diferensialnya 80 juta. Kalau kita beli mesin baru, ternyata kita untung 80 juta dibandingkan mempertahankan mesin lama. Nah, mungkin nggak ada di sini. Di samping itu, ini dapatnya untung 80 juta. Ada nggak uangnya? Itu juga mesti diketahui oleh manajemen. Itu juga data yang harus dikumpulkan oleh manajemen. Berapa kemampuan kas kita mengeluarkan uang. Itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di YouTube itu. Ada kemampuan perusahaan itu untuk mengeluarkan kas. Kalau misalnya kas yang dibutuhkan bulan itu lebih banyak, maka dibandingkan uang yang ada, dibandingkan daya kemampuan perusahaan itu mengeluarkan uang, dia meminjam ke bank. Terus dia minjem ke bank, kan ada bunganya. Bunganya kan tahunan, tapi dia bayarnya bulanan misalnya gitu. Cicilannya bulanan. Nah, apakah 80 juta ini lebih tinggi dibandingkan biaya bunga yang ditawarkan bank? Itu juga mesti jadi bagian dari analisis si manajemen. Walaupun mungkin di sini di soal ini tidak dibahas ya. Kalau di sini karena kita bahasnya analisis diferensialnya aja,
oh udah nih, kalau kita beli mesin baru ada untung 80 juta. Oke, karena kita bahasnya biaya analisis diferensial, ansih aja di 80 juta ya. Jadi diketahui dari analisis itu informasi relevannya di dua alternatif itu mau mempertahankan mesin lama maupun mesin baru itu ada kelebihan atau laba ya. Laba itu 80 juta. Nah, ini ada lagi keputusan manajer menentukan membeli atau bikin. Ya, membeli atau bikin. Ini ada dua konsekuensinya. Contohnya si Alaska, contohnya perusahaan Alaska, dia itu entitas memproduksi tas wanita dengan aksesoris. Terus menawarkan entitas yang di luar Alaska ini, perusahaan di luar, nawarin supply aksesoris tas. Udah kamu bikin tasnya aja, saya yang supply aksesorisnya gitu, kata si perusahaan sebelah. Nanti ditawarin harganya 26.000 satu unitnya untuk aksesoris tas itu. Sedangkan biaya produksi per unit aksesoris itu 28.000 ya. Ini data yang dikumpulkan oleh si manajemen. Kalau dia bikin nih biaya bahan baku langsungnya 10.000, biaya tenaga kerjanya 8.000, overheadnya 4.000, biaya overhead pabriknya yang tetapnya 6.000. Kita mesti mengeluarkan biaya produksi 28.000. Loh, kok lebih murah gitu? Kalau kita beli malah lebih murah dibandingkan kita bikin. Namun kita analisis lebih lanjut ya. Diketahuinya tadi total biaya overhead pabrik itu tetap 30 juta. 20 jutanya merupakan biaya overhead, biaya pabrik umum yang tidak dapat dihindari. Jadi walaupun mau kita memproduksi aksesoris sendiri maupun enggak, 20 juta itu tetap harus kita bayar ya. Nah, ini data yang dia kasih lagi. Membuat atau membeli. Harga beli pemasok kalau membeli 130 juta. Berarti ini kalau ditanya berapa unit berarti 130 juta dibagi 26.000 ya. Bagi aja. Kalau beli 130 juta. Nah, kalau jual biaya bahan baku tadi yang kita supaya tahu ya. Di kalkulatorin dulu deh. 130 juta dibagi karena enggak 26.000 ya. 5.000 ya, 5.000 unit. At 5.000 unit. Biaya bahan bakunya 50 juta adalah 5.000 unit dikali 10.000. Ya, 50 juta. Ini kalau kita bikin nih. Terus biaya tenaga kerja langsungnya 5.000 dikali 8.000 ya, 40.000. Overhead variabelnya 20 juta. Ini 5.000 dikali 4.000. Nah, overhead pabrik itu tetap 2 kan kalau 6 juta 6.000 dikali 5.000 unit kan 30 juta.
diketahui 20 juta itu tetap mau bikin aksesoris kayak mau beli, mau kita bikin, itu 20 juta akan jadi biaya kita. Maka 20 juta ditulis di sini tetap, mau membuat maupun membeli, sedangkan 10 juta tadi, karena 5.000 dikali 6.000 tadi 30 juta ya, diketahui 10 jutanya bisa dihindari. Kalau kita misalkan beli aja kita nggak perlu bayar nih 10 juta. Paham ya? Jadi masuklah kalau membeli tetap ada biaya overhead tetapnya 20 juta. Maka kalau kita bikin 140 juta biaya untuk 5.000 unit. Kalau kita beli 150 juta. Dan ternyata analisis diferensialnya ada 10 juta. Kalau kita bikin, kita untung 10 juta. Tapi kalau kita beli, kita malah rugi 10 juta. Nah, itu ya. Jadi dari analisis ini diketahui ternyata kalau bikin sendiri itu lebih untung. Maka manajemen atau manajer tadi bisa aja memilih keputusan untuk buat. Nah, ini contohnya kalau ini ya. Di perhitungan di atas diketahui biaya overhead umumnya 30 juta. Merupakan biaya yang tidak relevan sama pada kedua alternatif. Karena ada yang 20 juta yang tidak relevan, maksudnya itu mau, itu kan mungkin salah satunya biaya penyusutan ya. Mau kita bikin mau enggak 20 juta itu harus tetap kita perhitungkan. Nah, itu kan jadi kita memperhitungkan biaya relevan dan tidak relevan. Nah, contoh yang selanjutnya gimana sih kalau kita perhitungkan biaya yang relevannya aja. Nah, kalau biaya yang relevannya aja ini sama nih 130, terus 50 biaya bahan baku tadi ya sama 5.000 dikali 4. 5.000 dikali 10.000 ya, 50 juta, ini sama. Overhead variabelnya sama. Yang tidak dihindarinya, yang bisa dihindarinya 10 juta, dan kita tidak memasukkan 20 juta ini. Kalau membuat 120, kalau membeli 130, ini salah ya. Ini nih harusnya, nah, keuntungan membeli. Karena kan lebih, enggak, maaf. Tetap keuntungan membuat sendiri ya. Dan ternyata dengan biaya relevannya aja yang dimasukin tetap lebih murah. Ya, tetap lebih murah dengan membuat sendiri. Ya, berarti ini minus 10 juta. Nah, dari sini, dari analisis ini tadi dan pengumpulan data tadi, manajemen bisa langsung memutuskan dia buat aja aksesorisnya. Dan si siapa tadi, entitas luar tadi ya, tidak jadi dapat proyek dari entitas Alaska. Kecuali kalau misalnya kalau beli lebih murah daripada 120 juta. Ya. Atau sama lah gitu. Mungkin dipertimbangkan untuk membeli dari entitas lain. Nah, itu keputusan membeli atau membuat sendiri. Lalu ada yang namanya opportunity cost, ya, biaya kesempatan. Nah, misalnya ruang yang biasa digunakan untuk memproduksi aksesoris itu disewain 30 juta. Nah, ini beda lagi cerita. Jadi tetap di apa ya? Digali gitu, digali. Nih, kalau kamu beli, pertama nih kalau kamu bikin
kamu mesti mengeluarkan uang 120 juta kalau yang dipakai relevan cost-nya aja. Kalau kamu beli 130 juta, ya udah deh, saya bikin aja. Nanti dulu gitu. Ternyata ada namanya biaya kesempatan gitu ya. Biaya kesempatan kalau misalkan kita belinya tadi 130 ya. Kan harusnya 130 ini ya. Kalau kita samain ini sama 130. Nah, ini kalau misalnya kita beli, kita bisa sewa ini tempat produksi aksesoris tas gitu. Jadi kita bisa dapat uang 30 juta katanya gitu. Jadi harga beli dari pemasok 130 juta ya, samakan dengan yang di atas. Lalu biaya bahan baku sama 50 juta. Biaya tenaga kerja langsung 30 juta. Ini harusnya atau kita anggap ini aja deh. Soal yang berbeda ya. Harusnya nyambung biar enak gitu. Jadi biaya bahan bakunya 50 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 30 juta, overhead variabelnya 20 juta, overhead tetapnya 10 juta, biaya kesempatan hilang ya 30 juta. Artinya menambah biaya gitu. Dan ternyata kalau bikin ya membuat sendiri itu 140 juta, kalau beli 120 juta. Ini dengan data yang berbeda ya. Tapi kalau kita mau ambil data ini aja ya biar ceritanya enak gitu, ceritanya nyambung. Ini 130 juta, biaya bahan baku sama 50 juta, biaya tenaga kerja langsung juga sama 40 juta, biaya overhead variabelnya 20 juta, biaya overhead tetapnya 10 juta. Kita samain aja dengan cerita di atas ya. Karena kalau dengan nominal yang beda tuh mungkin feel-nya juga beda. Ini kan namanya satu kesatuan ya. Si manajer tuh oh ini tadi dari analisis diferensial. Nah, sekarang tuh biaya kesempatan dengan soal yang sama. Jadi ini 130 juta. Nah, ini berarti pastikan dulu 5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3 ya. Ini 15. Tetap sih hasilnya 20 juta karena ini kurang 10, ini kurang 10 ya. Jadi tetap 20 juta. Nah, kalau kita beli dan menyewakan gedung pembuatan aksesoris tas, dapat nih ada yang mau nyewa, ternyata kita lebih untung 20 juta kalau kita beli. Dah nggak usah bikin ya. Nah, analisis ini menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini kan informasi kuantitatif. Yang pertama, oh saya hitung dulu nih biaya yang pertama itu semua biaya overhead-nya. Oh ternyata ada loh yang bisa mau kita produksi atau enggak itu biaya tetapnya mesti ada 20 juta. Udah, oh iya berarti 10 juta nih kita untung kalau kita bikin. Ternyata nanti dulu kalau misalnya ada yang sewa gedung yang untuk produksi itu 30 juta setahun, justru malah kita untungnya 20 juta. Nah, itu yang analisis kuantitatifnya. Tapi jangan lupa juga untuk menganalisis kualitatifnya untuk mempertimbangkan keputusannya. Misalkan, yakinkah bahwa pemasok itu bisa memberikan yang bagus gitu ya, sesuai dengan yang kita biasa bikin gitu.
sesuai kualitasnya sama dengan yang kita buat. Yakinkah itu? Yang kedua, yakinkah bahwa si pemasok itu bisa memenuhi permintaan kita? Yang ketiga, yang biasanya tenaga kerja yang biasanya mengerjakan aksesoris nanti kemana? Apakah mau di resign-kan gitu ya? Apa namanya ya? Pokoknya kehilangan pekerjaan, di PHK. Nah itu di PHK, atau kita membuat si karyawan itu kerjanya di bagian produksi tas, nambah produksi tas. Nah, hal-hal itu juga yang mesti diperhitungkan oleh manajemen. Jadi nanti kalau jadi manajer, itu ya, satu biayanya dulu, udah gitu kesempatan yang lain kalau kita membeli gitu. Terus jangan lupa dengan hati nurani juga. Jangan sampai, untung 20 juta, tapi kita mesti mem-PHK 50 orang misalnya gitu. Kalau kita PHK 50 orang, nanti kejadiannya gimana? Apakah si orang-orang yang di PHK itu tidak akan menuntut? Dia akan nuntut pesangon. Apakah lebih besar pesangonnya dari 20 juta? Nah, itu yang kalau manajemen itu mesti jalan juga ke keputusannya itu harus juga mempertimbangkan efek di masa depan. Gitu cerita yang membeli atau membuat aksesoris tas. Lalu kemudian ada lagi ini entitas lain tentang pesanan khusus. Jadi ada yang mau beli nggak sesuai dengan yang kita bikin ya, pesanan khusus namanya. Jadi nama entitasnya adalah Sahabat Sejati, dia menerima pesanan khusus 500 unit. Harganya 78.000 satu unitnya. Pesanan tersebut memiliki desain produk yang berbeda dengan produk yang reguler. Limited edition. Nah, kalau ada perubahan desain itu, dia butuh tambahan biaya bahan baku 1.500 per unit dan tambahan biaya tenaga kerja langsungnya 1.000 per unit. Penjualan reguler 1.000 unit dikali 110.000. Jadi labanya berapa gitu ya? Ini laba sebelum adanya pesanan khusus. Ini 110 juta ini adalah 110.000 dikali 1.000 unit ya. Terus beban pokok penjualannya, bahan baku langsungnya 30 juta. 30 juta berarti bahan bakunya itu 30.000 ya, 30.000 satu unitnya. Terus tenaga kerja langsung 25.000, berarti 25 juta, berarti 25.000 satu unit ya. Overhead pabrik variabelnya 15 juta, berarti satu unitnya 15.000. Overhead pabrik tetapnya 10 juta. Jadi mau produksi atau enggak, tetap mengeluarkan uang 10 juta. Maka dijumlahkan beban pokok penjualannya, dapatlah 80 juta dan laba kotornya 30 juta. Penjualan kurang belanja ya, beban pokok penjualan. Itu baru laba kotornya dari penjualan dan produksi barang. Jangan lupa kita punya biaya yang lain ya. Biaya penjualannya 7 juta, biaya administrasi umumnya 9 juta. Maka seluruh biaya usahanya 16 juta, laba bersihnya 14 juta. Ya. Jadi di data ini tuh menunjukkan biaya produksinya itu 80.000 satu unit, karena 80 juta ini dibagi
1000 ya. 80.000 satu unitnya. Jika melihat harga pesanan khusus, harga pesanan khususnya malah 78.000. Harga itu lebih kecil daripada harga jual yang biasa, 110.000. Dan biaya produksinya 80.000. Kalau gitu ngapain diterima ya? Kalau yang biasa aja 110.000 satu unitnya, ini kok pesanan 78.000, malah berkurang gitu ya. Bahkan untuk bahan pokok penjualan aja nggak nutup gitu kata si ininya secara sepintasnya gitu. Nah, dengan menggunakan analisis diferensial, maka dapat diketahui apakah pesanan itu bisa diterima atau ditolak. Ya. Kalau tanpa pesanan khusus tadi 110 juta ada di sini. Terus dengan pesanan khusus berarti 78.000 tadi dikali 500 unit ya. Jadi 149 ini dapatnya dari soal tadi 500 dikali 78. Sebentar. Satu 149 kita bagi 500 298 ditambah 110. Oke. 110 tanpa pesanan khusus berarti dengan pesanan khusus 110 ditambah 39. Ya, ditambah 39 juta. Bedanya 149 ya dengan pesanan khusus. 3975 dikali 500. 39. Oke, benar ya. Jadi 500 ini berarti 110 yang ini 110 ditambah 500 unit dikali 78.000 tadi. Berarti sama dengan 149 ya. Ada analisis diferensialnya 39 juta. Kalau dengan pesanan khusus, berarti di kolom ini kalau pakai pesanan khusus berarti tanpa pesanan plus pesanan khusus ya. Biaya bahan baku langsung 30 juta yang ini tadi ya, yang tanpa pesanan khusus kita masukin aja semuanya ke sini. Tenaga kerja langsung sama, overhead variabel sama ya. Overhead tetapnya sama, biaya penjualan sama, itu dianggap biaya tetap. Biaya administrasi umumnya sama, 9 juta. Lalu biaya bahan baku langsung, kalau pakai pesanan khusus, berarti 30 juta ini kan biaya bahan baku langsung dikatakan di sini. Biaya bahan bakunya diperlukan tambahan 1.500. Berarti 25.000 ditambah 1.500 sama dengan 25.500 dikali 500. 25.500 kali 500. 12.750. Ini 12.750 ditambah dengan yang tadinya 30 juta.
42.750. Kenapa 45 ya? Sebentar ya, saya cek lagi. Bedanya adalah, bedanya 1.500, maaf. Bedanya 1.500. Ya. 38 ini benar kan ya 1.500? Yang pertama kan tambahannya biaya bahan bakunya 1.500. 26.500 itu, Ibu. 26.500 ya? Oh iya, 25.1.500 ya, iya benar. Makasih ya. 26.500. Berarti ini betul ya tadi sama soalnya ya 45.750 ya? Iya, Bu. Ya. Ya, makasih ya. Ini 45.750. Masuk ke sini. Terus biaya tenaga kerja langsung tanpa pesanan khusus 25 juta ditambah 500 dikali tambahannya 1.000 ya. Jadi 38 juta. Ada ininya di bawah ya. Terus biaya overhead pabrik 15 juta berarti ditambah dengan biaya overhead variabel tambahannya adalah 7.500 ya. Tambahannya 7.500. Ini lalu margin kontribusinya atau biaya pokoknya ya, biaya pokok penjualannya dikurangi penjualan dapatlah 42.750. Ternyata selisih 2.750. Biaya tetapnya sama, semuanya sama. Mau pakai pesanan khusus maupun tidak, itu sama-sama segini ya. Sama-sama 26. Maka 42.750 ini dikurangi biaya-biaya tetap ya, dikurangi 10 juta, kurangi 7 juta, kurangi 9 juta. Ternyata ada labanya 16.750. Kalau dilihat analisis diferensialnya ada bedanya 2.750 karena biaya tetapnya tidak bertambah walaupun ada pesanan khusus. Nah, jadi kalau lihat dari sini, oh ternyata ada lebihnya ya kalau kita ambil tuh pesanan khususnya. Akan meningkat pendapatannya 2.750. Nah, analisis ini dibikin dengan kapasitas produksi nganggur gitu ya. Maksudnya gini, daripada ada space karyawan tuh bisa kerja lebih banyak, produksi yang di pol-polannya ya, produksi maksimalnya juga yang bisa dijual cuma 110 juta. Ya udah deh, kalau kita ambil pesanan ini kita punya lebihnya 2.750 gitu. Kalau misalkan ada kapasitas produksi menganggur tadi katanya. Jadi dia tidak mempengaruhi biaya produksi tetap. Tapi kalau ternyata kasusnya tidak punya kapasitas menganggur, jadi ada peningkatan biaya baik tetap maupun variabel, harus dimasukkan dalam analisis. Ini ya. Jadi meningkat tadi 39 juta, terus bahan bakunya 15.750 ya. Tenaga kerja langsung yang di atas tadi 13 juta, overhead-nya 75. Maka ada peningkatan laba 2.750. Ini kita nggak ngitung biaya tetapnya ya. Kita anggap biaya tetap itu sudah dimasukkan ke biaya produksi yang biasanya.
Gitu. Jadi oke, tetap ada nih peningkatan laba 2.750.000. Ambil pesanan khusus itu atau tidak. Karena pesanan khusus ini bisa jadi karena dia ngambil banyak ya. Kalau ngambil banyak, walaupun dia pesanannya khusus, dia dapat harga yang lebih bagus gitu, harga yang lebih murah. Itu bisa jadi gitu. Itu ngitungnya gitu. Secara kasat mata kan, ngapain sih udah nambah biaya produksi, nambah biaya tenaga kerja, kok harganya kecil. Dan ternyata itu karena kita dapat proyeknya 500 unit gitu. Daripada kita memasarkan 1.000 sama 1.500 itu sama biayanya, lebih baik kita ya udah kita okein gitu. Itu kalau tadi ada kapasitas menganggur, artinya mau kita jual 1.500 maupun 1.000 itu sama biaya pemasarannya, biasa sama gajinya. Kecuali kalau jual 1.500 berarti bonusnya lebih juga. Nah, apakah cukup tuh bonusnya untuk meningkatkan laba bersih? Oh, kalau misalnya pakai pesanan ini si karyawan mesti lembur, berarti nambah lagi biaya lemburnya. Apakah cukup ininya gitu ya? Apakah cukup meningkatkan labanya dibandingkan biaya yang ada gitu ya? Nah, itu yang harus juga diketahui oleh manajemen. Jadi kadang tuh nilai di atas kertas itu tidak bisa kita ambil mentah-mentah gitu. Kita butuh juga spekulasi ke depannya gimana. Oh, nanti daripada ngambil dia, ada nih satu lagi yang mau pesen ke kita dengan sama ya konsepnya, biaya produksinya bertambah, tapi dia mau bayar harganya tuh reguler gitu. Mungkin kalau ada pemikiran gitu, ya ini nggak usah diambil gitu ya. Jadi walaupun ada hitungannya di atas kertas secara kuantitatif, si manajer juga harus pintar untuk mengkualitatifkan keadaan, mikir juga keadaannya gimana gitu ya. Jadi dia juga ada data-data analisis kualitatifnya. Jadi analisis kuantitatif ini hanya membantu si manajemen. Masih ada nanti menghentikan lini produk yang tidak menguntungkan. Nah, jadi satu lagi ya, satu bagian lagi tentang apakah si manajemen harus menghentikan produk kalau tidak menguntungkan. Sudah 8.48, ada kuliah jam 9 ya? Banyak kuliah jam 9? Iya, Bu. Semuanya ya? Iya, Bu. Sekarang. Oke. Nanti yang menghentikan lini produk yang tidak menguntungkan saya rekam ya, saya rekam sendiri, nanti kalian lihat di YouTube. Lagi-lagi saya kembalikan ke kalian, silahkan mau dilihat rekamannya atau enggak, itu is up to you lah. Kalau menurut kalian berguna ya, menurutnya saya stop dulu share-nya. Saya stop.